Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng Ivan di sini. Pada video kali ini saya akan membahas materi soal yang akan keluar di SKB Tenaga Kesehatan dan juga kisi-kisinya. Yuk kita simak saja pembahasannya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi soal SKB Tenaga Kesehatan. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi-materi soal yang sudah saya kumpulkan ini adalah soal-soal yang pernah keluar di ujian-ujian SKB Tenaga Kesehatan sebelumnya, baik itu tenaga kesehatan umum ataupun yang spesifik sesuai dengan jurusan-jurusannya. Jadi soal-soal yang pernah keluar saya himpun dalam bentuk materi soal. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan ajar teman-teman untuk belajar nantinya dan sekilas menambah pengetahuan agar sedikit banyak tahu gitu ya. Baik, yang pertama materi soalnya adalah materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Nah, ini undang-undang terbaru kita ya tentang kesehatan, yang mana di tahun kemarin juga materi undang-undang ini keluar soalnya, yang dimana tentang isi dan pengertiannya. Kemudian ada juga soal tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia dan kesehatan remaja. Kemudian soal tentang nikotin, tembakau dan rokok. Tentunya perspektifnya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019. Kemudian definisi kematian, psikiatri atau kedokteran jiwa, dan juga ada peraturan rekam medis atau informed consent. Nah, mungkin di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 ini mungkin teman-teman bisa baca semuanya ya, tapi saya tidak menyarankan baca semuanya karena banyak ya. Mungkin inilah poin-poin yang harus digarisbawahi. Tentunya kalian harus punya dulu undang-undangnya, mungkin nanti akan saya taruh di link deskripsi ya di bawah file undang-undangnya. Dan ada materi soal tentang program kesehatan masyarakat. Nah, ini juga keluar di soal SKB sebelumnya, yang mana ada soal tentang pos persalinan desa, pos kesehatan desa atau puskesdes, puskesmas, tentang standar pelayanan minimal dan juga puskesmas rawat inap. Kemudian ada soal tentang posyandu, mulai dari penanggung jawab, kriteria, kegiatan, dan juga klasifikasinya. Kemudian ada soal ponet ya, tentunya teman-teman bidan tahu kalau ponet. Gerakan sayang ibu, sasaran dan target, suami siaga, desa siaga, pemberian ASI eksklusif. Sementara itu yang terakhir adalah jaminan persalinan atau jampersal, tentang sasaran program dan kegiatannya. Ini materi yang berkaitan dengan program kesehatan masyarakat. Nah, mungkin di SKB berikutnya akan keluar lagi soal-soal tentang materi-materi ini. Dan yang terakhir adalah tentang promkes ya, strateginya, kegiatannya, targetnya, sasaran primer dan juga sekundernya. Dan tentunya kalau berbicara kesehatan masyarakat, tentunya kita tidak lepas dari Germas ya. Nah, banyak teman-teman yang ikut SKB kesehatan sebelumnya bertemu soal-soal tentang Germas di ujian SKB-nya. Selanjutnya adalah materi gizi dan kesehatan, itu membahas tentang gizi buruk, kwashiorkor, busung lapar, marasmus. Ada juga tentang fortifikasi makanan, kemudian ada IMT atau BMI dalam bahasa Inggrisnya. Ada juga soal tentang bahan adiktif makanan. Kemudian bahan adiktif yang dilarang, jenis dan tujuan, pengaruh terhadap kesehatan insan, pemanis, pewarna, pengawet, suplementasi vitamin pada tepung terigu, dan juga yang terakhir mikromineral, pemanis untuk ibu hamil atau asam folat. Tentunya kalian harus paham dulu soal-soal yang berkaitan dengan gizi ini ya. Ini ilustrasi yang saya berikan ya, prinsip gizi seimbang.
Mungkin saya akan bikin contoh soalnya di video saya berikutnya. Berikutnya materi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian di sana ada soal tentang BPJS Kesehatan, PT Askes, PT Jam Sostek. Kemudian ada soal PBI ya, penerima bantuan iuran. Kalau ada PBI berarti ada non PBI juga ya. Kemudian ada soal tentang peserta BPJS Mandiri, perusahaan atau karyawan, jenis pelayanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Dan tentunya materi soal tentang Jaminan Kesehatan Nasional ini teman-teman harus paham ya, soal intinya sih soal BPJS dan juga hal-hal di dalamnya sih ya. Mulai dari apa itu JKN, kemudian pelayanannya apa saja, kepastian pembiayaannya bagaimana, kemudian bagaimana masyarakat mendapatkan akses pelayanannya, dan juga dapat digunakan di mana saja gitu. Materi berikutnya farmasi dan juga obat-obatan. Ada soal tentang obat herbal terstandar, izin edar obat tradisional, khasiat tanaman herbal tradisional, kumis kucing, belimbing, wulu, jahe dan lain-lain. Ini sepertinya akan keluar juga ya. Mungkin agak jauh juga dengan kita tenaga medis, cuman tetap harus tahu karena di soal SKB biasanya keluar obat-obatan herbal begini. Kemudian ada soal tentang lokasi pinjaman obat. Saya juga tidak terlalu mengerti nih lokasi pinjaman obat nih. Kemudian golongan obat antipiretik, analgesik, antibiotik, mungkin teman-teman farmasi sudah di luar kepala ya tentang golongan obat begini. Kemudian ada tentang obat berbahaya, psikotropika dan juga narkotika, vitamin, unsur vitamin. Yang pastinya kalau dasar kefarmasian dan obat tuh kita harus paling paham sama yang namanya 5O ya. Nama dan kandungan obat, khasiatnya, dosisnya, cara menggunakan dan juga efek sampingnya. Bukan cuma orang farmasi aja nih, dokter, perawat, bidan harus paham juga tentang 5O obat. Selanjutnya ada materi vaksin dan imunisasi. Nah, biasanya yang keluar itu tentang nama, jenis dan juga manfaat imunisasi, kemudian kapan itu pekan imunisasi nasional, kemudian imunisasi dasar pada bayi dan anak, suhu penyimpanan vaksin, jenis-jenis penyakit yang sanggup dicegah dengan imunisasi. Tentunya kita harus paham ya yang namanya riwayat dan juga proses imunisasi itu mulai dari 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu juga kalau imunisasi itu sampai 18 tahun ya. Ada itu kayak tifoid atau juga varicella juga bisa. Kemudian materi tentang kesehatan lingkungan akan keluar biasanya soal-soal tentang nilai ambang batas NAB, pencemaran udara, kemudian persyaratan biologis, kimia dan fisik air minum, pengelolaan sampah padat atau insinerator, bahan beracun berbahaya B3, dan pengelolaan pestisida, penggunaannya yang benar. Kemudian ada materi tentang rumah sakit dan puskesmas. Nah ini yang biasanya banyak keluar juga nih teman-teman, tentang rumah sakit, baik itu berdasarkan undang-undangnya. Rumah sakit itu ada di undang-undang nomor berapa tahun berapa, jenis-jenis rumah sakit, tipe-tipe rumah sakit. Kemudian puskesmas juga, pelayanan-pelayanan puskesmas. Kemudian standar pelayanan rumah sakit, inform konsennya, persetujuan tindakan medik. Kemudian soal-soal tentang pemeriksaan penunjang yang ada di rumah sakit, tenaga kesehatan rumah sakit, penggolongannya. Kemudian ada parameter lab darah sehat dan pemeriksaan lab penegakan diagnosis sakit. Berikutnya materi pencegahan penyakit dan penyihatan lingkungan atau P2PL. Ini kalau orang-orang puskesmas pasti tahu ya P2PL ya. Biasanya akan dibahas soal-soal tentang pencegahan penyakit dan penyihatan lingkungan, penyakit wabah mengemuka seperti TBC, HIV, Ebola, flu burung. Bisa jadi COVID-19 juga akan dibahas di SKB berikutnya karena COVID-19 baru ada di awal tahun ini ya. Seperti saya merekam video ini ketika lagi masa pandemi nih. Bisa jadi keluar di
materi P2PL di soal SKB berikutnya. Pneumonia, malaria, program DOTS, TB, multi-drug resistant, tuberkulosis, risiko tinggi dan cara penularan HIV/AIDS, tentang diare, kriteria frekuensi BAB, definisi akut atau kronis, kemudian pencegahan penularan jerawat di rumah sakit. Ini bukan jerawat ya, maksudnya penyakit ya, penyakit di rumah sakit, sorry, typo ini saya. Kemudian yang terakhir, vektor penyebar penyakit. Ya, kalian harus paham tentang wabah-wabah sih, terutama biasanya yang keluar di soal-soal tentang materi P2PL ini. Kemudian ada materi tentang penyakit non-infeksi, tentang kanker ya, kanker serviks. Bukan cuma kanker serviks sih, ada juga kanker lain juga. Saya lihat soal-soal SKB itu. Kemudian stroke, penyakit jantung, infak, dan lain-lain. Contohnya penyakit degeneratif seperti hemofilia, leukemia, talasemi. Kemudian DM tipe 1, tipe 2. Mungkin penanganannya juga ya. Ada juga sih soal yang keluar soal penanganan DM. Penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease. Kemudian materi tentang epidemiologi ini yang terakhir. Ini juga agak banyak ya, soal interaksi host agent environment. Mungkin teman-teman yang kesehatan masyarakat familiar ya tentang epidemiologi ya. Ada juga tentang angka kematian kasar, fertility rate, angka kelahiran, pertambahan penduduk, nilai mean, median, range, standar deviasi, incident rate dan prevalent rate, pengertian masa inkubasi, teori-teori sehat dan definisi sehat, dan populasi, demografi, pola demografi, unsur demografi. Intinya tentang surveillance epidemiologi ya. Saya kebetulan kuliah S1-nya di kesehatan masyarakat, walaupun bukan peminatan epidemiologi, tapi saya suka belajar epidemiologi ini. Dan kita masuk ke kisi-kisi soal. Nih ya, saya akan memberikan kisi-kisi soal yang paling sering keluar di SKB CPNS tenaga kesehatan. Itu yang pertama tentang kebijakan kesehatan. Nah, ini mulai dari peraturan perundang-undangan ya, ada PP, ada peraturan Menteri Kesehatan, mungkin perda-perda juga, di samping Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tadi ya tentang kesehatan. Peraturan bidang kesehatan itu. Yang ketiga, isu kesehatan terkini mungkin seperti wabah COVID-19. Yang keempat, program pelayanan dasar kesehatan seperti puskesmas ataupun juga jaminan kesehatan nasional tadi. Yang kelima, kisi-kisi yang saya berikan adalah penyakit menular dan tidak menular. Kalian harus belajar tentang ini. Kefarmasian dan juga standar pelayanan kesehatan. Nah, ini adalah 7 kisi-kisi yang dapat saya berikan. Intinya, soal-soal yang akan keluar di SKB tenaga kesehatan itu tidak jauh dari 7 kisi-kisi ini. Pasti ada. Soalnya walaupun punya banyak bank soal ya, tapi orang-orang yang ikut ujian SKB tenaga kesehatan pasti ketemu 7 kriteria kisi-kisi ini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman tahun kemarin juga sama ya, tidak akan jauh-jauh dari sini. Sekian materi pembahasan soal dan juga kisi-kisi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah pengetahuan kalian semuanya yang ada di rumah dan juga memberikan persiapan tambahan kepada kalian sebelum menghadapi SKB tenaga kesehatan. Catatan saya adalah yang pertama, pembahasan materi soal tadi adalah materi soal yang saya kumpulkan dari soal-soal yang pernah keluar di SKB tenaga kesehatan sebelumnya. Jadi itu hanyalah kompilasi dan kumpulan-kumpulannya saja beserta kisi-kisinya. Jadi untuk materi yang berikutnya, SKB berikutnya, belum tentu keluar semuanya, tapi kemungkinan besar akan ada keluar juga yang sudah pernah. Biasanya kalau di SKB itu tidak jauh berbeda antara soal-soal tahun sebelumnya dan juga materi-materi soal tahun sebelumnya. Oke, demikian dari saya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.
Tetap semangat, berdoa, niat, usaha. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.